Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini, apapun keberadaan kita, mari kita sama-sama mau menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita saat ini tak akan menghalangi kuasa Tuhan ketika kita datang kepada Dia, membawa korban ucapan syukur yang terbaik. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memasuk di dalam hadirat Tuhan. Dan membawa pujian yang terbaik bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah kebanggaan kami
kepada Engkau, Allah yang telah memberikan seluruh kemuliaan dan kehidupan-Mu bagi kami Tuhan, sebagai ganti nyawa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, keberadaan kami hari ini kami memberikan sebagai korban persembahan yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami dan ibadah kami pagi hari ini. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau roh-Mu bebaskan setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab cintanya yang besar dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau tanggalkan semua itu dan kita mau menghadap Tuhan. Mengangkatkan pujian bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita mau angkat suara, kita memuji Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Oh sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita tetap memuji Dia, mari kita mau tetap bangkit dan menyerukan nama Dia di atas segala nama. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang penuh dengan mujizat. Dialah Yesus Allah kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Haleluya. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas. Lagi katakan nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, sekali lagi katakan, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, berikan suara-suara kemenangan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita mau siapkan kehidupan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita ada sampai dengan saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau
hidup kami. Kau telah menggantikan hidupmu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan Allah turun atas kehidupan kami. Roh-Mu berbicara di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan suara-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya kita akan pulang dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan pada saat ini. Haleluya. Pada saat ini kita akan memulai dan saya mengambil ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Mari kita bersama-sama membacanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang terakhir di dalam ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, saudara, saat kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat bagaimana peran dari Tuhan Yesus bagi saudara dan saya yang sudah menerima kasih dan kemurahannya. Kalau saudara membaca di dalam pasal 3 dari Kolose ini, saudara, kita membaca perikopnya manusia baru. Jadi saudara, Tuhan mau agar saudara dan saya, di sini dikatakan, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, tetapi yaitu percabulan dan lain sebagainya, hawa nafsu. Di sini ada juga ya saudara, nafsu jahat dan sebagainya. Dikatakan untuk saudara dan saya dalam ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Haleluya. Selanjutnya di dalam perikop yang berjudul manusia baru ini, memang saudara dikatakan dalam ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia baru. Ya. Maksud saya manusia lama. Dan saudara dikatakan serta
kelakuannya. Lalu dalam ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru. Ya. Lalu dikatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara, kita melihat ini manusia yang baru. Kita menanggalkan semua. Dan lalu di dalam ayat yang ke-11 dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi saudara orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, barbar atau skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jadi saudara, saya boleh katakan firman Tuhan pada saat ini saya beri judul semuanya apa yang kita alami atau bagaimana Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, semuanya itu karena Tuhan. Jadi saudara harus tahu bahwa apa saja yang kita dapat kita lakukan, ya saudara, di dalam manusia baru ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang ya di hadapan Tuhan, orang bersunat atau tidak bersunat di hadapan Tuhan Yesus itu adalah sama saja, ya saudara. Puji Tuhan, dalam ayat 12 katakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, ini tidak datang dengan percuma, saudara. Saudara dipanggil menjadi umat pilihan Allah. Bahkan saudara, kita sudah mengenakan manusia, menanggalkan manusia lama dan memakai manusia yang baru. Saudara, ini bukanlah sesuatu yang gampangan, ya saudara, mudah didapat. Tidak, saudara. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang boleh saya katakan umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Lalu kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, dalam ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, semua karena Tuhan. Ya. Saudara, begitu perhatian kebaikan Tuhan yang sudah dapat kita alami. Lalu yang terakhir dalam ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Allah itu memerintah di dalam hatimu, karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi, saudara, kita lihat ini adalah panggilan yang luar biasa, supaya kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, menjadi satu tubuh, dan kita harus selalu bersyukur. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan lihat beberapa hal yang Tuhan ingin saudara ketahui, kalau semuanya itu karena Tuhan. Mari kita akan lihat, saudara. Yang pertama, semuanya diciptakan oleh Dia. Semuanya diciptakan oleh Dia. Dalam Injil Yohanes pasal 3 dikatakan, hendaklah kamu dilahirkan kembali, ya, oleh air dan roh. Sehingga lalu
kalau kamu mau menjadi sempurna, saudara, hendaklah kamu dilahirkan kembali oleh air dan roh. Mengapa saudara? Saudara, karena manusia pada umumnya sudah rusak. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11, di situ dikatakan, adapun bumi ini telah rusak dan di hadapan Allah, telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara, satu-satunya kalau saudara ingin mengalami kelahiran baru atau menjadi manusia yang baru, saudara, kita harus dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Semua yang diciptakan oleh Tuhan, semua itu Tuhanlah yang membuatnya. Sehingga ada langit, bumi dan segala isinya, semuanya itu diciptakan dengan sempurna. Menurut kitab Kejadian pasal pertama, di situ dikatakan Ia menciptakan dengan sempurna, tidak ada kekurangan. Tetapi manusialah yang sudah merusak. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 11 tadi, penuh dengan kekerasan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, semua manusia mengalami berkat-berkat di dunia ini, saudara, itu karena Tuhan. Ya. Siapa saudara pagi hari ini yang merasa bahwa Tuhan memberkati saudara? Ya, saudara, dengan kita bernafas saja kita tahu ini semua berkat ini karena Tuhan. Ya, semua manusia diberkati karena Dia. Puji Tuhan. Ini adalah janji Allah kepada Abraham. Saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Galati, di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan berkat ini kepada manusia di dunia ini. Sebenarnya itu adalah janji Allah kepada Abraham yang diturunkan untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, berikutnya, semuanya itu adalah milik Tuhan. Saudara, jangan ada di hati kita, ya. Jangan ada di dalam saudara dan saya, ya, merasa bahwa karena hebatnya saya, ya. Saudara, bahkan Tuhan mengajar di dalam suratan Kolose ini, ya, tidak ada orang Yunani, Yahudi lagi, tidak ada orang bersunat atau tidak bersunat. Tuhan mau supaya kita mengenakan belas kasihan, ya. Saudara, lalu kita harus mempunyai kerendahan hati, bersabar satu dengan yang lain, mengampuni dan lain sebagainya. Saudara, memang, ya, seperti tadi saya sudah katakan, semuanya itu karena Tuhan. Yang saya mau katakan pada saat ini adalah semuanya adalah milik dari Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, saudara, pasal yang ke-24, kalau saudara membaca di situ dikatakan, Tuhanlah, Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Puji Tuhan. Jadi saudara harus menyadari bahwa yang punya bumi ini siapa, ya. Sedangkan setan aja mengaku-ngaku, kamu menyembah aku, nanti akan kuberikan dunia dengan segala kemewahannya. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 24, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dunia yang diam di dalamnya itu siapa, saudara? Binatang-binatang, manusia, semua yang ada di bumi, di dunia ini, itu adalah
kepunyaan Tuhan, milik dari Tuhan. Mazmur pasal 50 ayat 10 sampai 12 di situ dikatakan, sebab punyakulah, punya Tuhan katanya, punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, ya. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Saudara, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kebesaran Tuhan, kemampuan Tuhan ini. Burung di udara, binatang yang bergerak, ya saudara, di padang, semua itu sebenarnya adalah kepunyaan Tuhan. Ayat 12 dikatakan, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Dia tidak usah berbicara kepada saudara dan saya. Sebab apa saudara? Sebab punyakulah, ya saudara, semua atau segala dunia ini dan segala isinya. Haleluya. Siapa yang mau bersaing dengan Tuhan? Saudara, pagi ini kita harus berkata luar biasa. Hebatnya Tuhan, kepunyaan Dialah semuanya itu. Puji Tuhan. Saudara, dalam bagian ketiga ini dikatakan semuanya milik Dia. Sumber kekayaan alam adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat manusia menjadi penjaga miliknya ini. Tuhanlah yang menjaga saudara dan saya. Dia memerintahkan agar semua yang saudara berikan kepada Tuhan, saudara, biar saudara berikan sebagai tanda ucapan syukur, ya, karena kebaikan Tuhan. Ya. Saudara, semua, ya, apa yang saudara berikan kepada Tuhan, berkat, tatangan, persembahan, hulu hasil atau persepuluhan itu, saudara, semuanya itu saudara lakukan karena itu sebenarnya milik Tuhan. Haleluya. Bagian yang keempat, segala yang baik itu datang dari Tuhan. Ya, dalam Yakobus 1, ya saudara, ayat yang ke-17. Ya, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan, saudara, diturunkan dari Bapa segala terang, kepadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya saudara. Mari saudara kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebentar saudara akan makan dan minum perjamuan Tuhan. Ya saudara, kita harus menyadari bahwa segala yang baik itu datang dari Tuhan. Ya. Pemberian-pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna. Apa sih saudara pemberian yang baik, anugerah yang sempurna? Salah satunya adalah keselamatan. Itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Pemberian yang Tuhan berikan supaya kita bisa mewarisi surga. Semua itu datang dari Bapa surgawi, Bapa segala terang. Kepadanya tidak ada perubahan atau bayang karena pertukaran. Tidak ada perubahan. Kalau dia sudah memberi saudara, dia tidak akan mengungkit-ungkit pemberiannya. Kalau dia sudah melakukan sesuatu yang baik untuk saudara, dia tidak akan mengingkari semuanya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, jadi jika kamu
saudara, yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Wih, saudara, terima kasih kita kepada Tuhan, luar biasa ya. Bapa yang baik, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Yang terakhir, saudara, kalau saudara boleh saya katakan, bukan saja yang baik yang datang dari Tuhan, saudara, segala sesuatu datang dari Tuhan. Jadi apa saja itu datang dari Tuhan. Saudara, mari kita akan membacanya itu di dalam Matius 28 ayat yang ke-11. Dia katakan, saudara, mari kita akan lihat sebentar. Matius 28 ayat yang ke-11. Ya, di situ dikatakan apa? Matius 28 ayat yang ke-11. Haleluya. Kepadaku, dikatakan ya saudara, Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu, saudara, segala kuasa, saudara, datang dari Dia. Saudara, puji Tuhan, kalau sampai pada saat ini kita bisa berdoa untuk orang sakit, kemudian orang sakit itu menjadi sembuh. Kita bisa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan cuaca yang terang. Saudara, karena Tuhan adalah segalanya, Dia mempunyai kuasa. Bapa yang baik itu bisa memberikan kepada saudara apa saja yang kita mohon kepadanya. Dan kalau pada saat ini saudara, saya boleh katakan segala kuasa datang dari Dia. Memang itulah yang diucapkan Tuhan ketika Dia akan meninggalkan dunia ini. Dia katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya, Bapa surgawi telah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Haleluya. Kita tidak rugi ya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kuasa itu ada pada Yesus. Kalau saudara mau, datanglah kepada Dia pada saat ini. Apa yang saudara meminta kepadanya, pasti Tuhan akan menolong. Saudara-saudara, sebentar kita akan makan perjamuan Tuhan. Dia sudah selesaikan semua hutang saudara dan saya karena dosa yang mencekam, yang mencekik kita, yang menimpa kita. Tuhan sudah lunasi itu di atas kayu salib. Sebab kuasa itu sudah diberikan oleh Tuhan. Ya saudara, dan Dia sanggup untuk saudara dan saya menerimanya, yaitu keselamatan sebagai suatu anugerah. Puji Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 8 dikatakan, maka orang banyak melihat hal itu, lalu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya. Saudara, kita lihat di sini, maka banyak melihat hal itu, ya, lalu takut dan memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, puji Tuhan, inilah yang saya dapat berikan kepada saudara, bahwa semuanya itu karena Tuhan, ya. Kuasa
keselamatan diberikan untuk saudara dan saya lewat Ia mati di atas kayu salib. Dan sebagai akhir dia katakan semua kuasa itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus di surga dan di bumi. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan karena saudara dan saya mempunyai Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang Dia inginkan, Dia lakukan. Apa yang saudara minta, Dia berikan. Semua itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah renungan yang dapat saya berikan. Siapkan diri saudara, sebentar kita akan makan dan minum perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena ketika kita memahami Yesus Kristus sebagai sahabat, sebagai pengantara, bahkan Dia memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu mengorbankan seluruh kehidupannya bagi kita. Itu merupakan hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kekekalan bagi kita adalah jalan selamat yang Tuhan telah sediakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur
Mari Bapak Ibu Saudara kita memuji menyembah Tuhan karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat besar kasih setiamu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Bapa, kami mengingat setiap apa yang telah Engkau lakukan. Karena begitu besar kasih setiamu, sehingga kami boleh merasakan apa yang kami rasakan hari ini, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Dan keselamatan itu harus dikerjakan dengan sungguh. Dan kami menerima keselamatan itu dengan bersuka cita. Dan kami akan masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Kuduskan kami karena Engkau kudus. Layakkan kami karena Engkau yang layak dipuji dan disembah, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan merenungkan firman Tuhan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita pegang adalah roti, tetapi dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilurnya, maka kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara, dan merenungkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu maka kami disembuhkan. Oleh cawan Kristus maka perjanjian yang baru kami dapat terima. Kami berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ajarkan kami terus ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, karena kami memerlukan Engkau. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Sebagai pengingat, kami melakukan sakramen kudus Tuhan, dan kami terima itu dengan iman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa